CapCut adalah salah satu aplikasi edit video gratis yang fiturnya cukup wow dan ramah buat pemula yang tadinya cuma tersedia di handphone. Tapi akhirnya ByteDance, perusahaan teknologi asal Cina di balik aplikasi CapCut dan juga TikTok, memutuskan untuk mengembangkan CapCut versi komputer. Dan gak tanggung-tanggung, ada dua versi berbeda yang sudah dirilis. Yang pertama adalah versi web, yang bisa diakses lewat browser tanpa harus melakukan instalasi. Dan yang kedua adalah versi desktop yang bisa diinstal di sistem operasi Windows. Jadi, udah nggak perlu lagi pakai emulator. Mari kita lihat penampakan dan fitur-fitur CapCut versi komputer. Nah, di sini saya baru aja install CapCut versi desktop. Kita bisa langsung klik Start Creating atau kita bisa sign in dulu. Jadi saya akan sign in pakai TikTok. Di sini kita bisa lihat kalau kita udah login. Dan sekarang saya akan bikin project baru. Nah, dan sebelum mulai ngedit, saya akan setting dulu CapCut-nya supaya performance-nya lebih bagus. Saya akan masuk ke menu, terus pilih Global Settings. Nah, di sini saya akan pilih Auto Delete Cache. Ini supaya hard saya nggak penuh dengan cache editan video. Nah, terus saya akan masuk ke Performance. Nah, terus saya akan nyalain juga proxy. Selanjutnya saya akan klik Save. Nah, terus saya akan masuk ke menu Modify. Saya akan masuk lagi ke Performance, dan di sini saya akan nyalain proxy, dan saya akan pilih resolusi yang terkecil. Karena kalau ngedit itu kita nggak perlu pakai resolusi asli. Kalau pakai resolusi asli, jadinya malah kerasa terlalu berat. Untuk nambahin footage, image, atau audio, kita bisa klik Import di sini, dan saya akan masukin semua file yang ada di sini. Saya Ctrl Alt aja, terus klik Open. Nah, selain masukin file yang udah ada di komputer, kita juga bisa pilih stock footage dari library. Di sini ada kategori black and white, animation, terus ada juga kategori lainnya. Nah, saya akan pakai yang udah saya punya aja, dan untuk nambahin ke timeline, kita bisa drag kayak gini, atau kita bisa klik tombol plus yang ada di sini. Nah, terus di sini kita bisa pilih performance priority. Jadi pas lagi preview video itu lebih ringan. Nah, kalau mau merubah aspek rasio, kita bisa klik di sini. Terus kita bisa pilih aspek rasio yang kita inginkan. Nah, jadi kalian bisa pilih yang kalian perlukan, tapi saya akan balikin lagi aja ke original. Oke, selanjutnya kita bisa masukin lagi footage-footage lain yang kita perlukan. Dan di sini juga kita bisa atur susunannya, tinggal di drag aja. Terus untuk create track baru, kita bisa drag kayak gini. Dan kita juga bisa langsung drag dari sini, dan langsung drag ke bagian yang paling atas untuk bikin track yang baru. Kita bisa geser-geser dan atur-atur lagi. Nah, selain video footage, kita pun juga bisa masukin foto. Nah, untuk video footage yang ada audionya, di sini kita bisa lihat ada waveform audionya. Dan kalau kita nggak mau pakai audionya, kita bisa mute di sini. Tapi kalau kita mute di sini, semua audio yang ada dalam satu track ini akan di-mute. Kalau kita mau lebih kontrol, kita bisa pisahin track audionya dengan videonya. Caranya tinggal klik kanan, terus pilih separate audio. Nah, sekarang audionya jadi punya track tersendiri. Kalau untuk trimming video caranya gampang banget. Misalnya saya ingin video ini mulai dari sini, kita bisa drag dulu playhead-nya, kita select clip-nya, terus kita tinggal drag aja ujungnya. Nah, terus kita juga bisa trim bagian akhirnya. Misalnya kira-kira saya ingin berakhir di sini, dan saya tinggal drag aja ujungnya. Nah, kalau saya geser-geser mouse saya, previewnya ikut bergerak. Kalau saya sih kurang suka ya, jadi saya akan matiin aja. Caranya kita bisa klik di sini. Nah, sekarang kalau saya geser-geser mouse lagi, previewnya nggak ikut bergerak. Kalau mau melakukan cutting atau split, kita bisa geser dulu playhead-nya kemana kita akan split, lalu kita bisa klik tombol yang ini. Nah, sekarang klipnya udah terbagi menjadi dua. Kita juga bisa pakai shortcut yaitu Ctrl B, jadinya lebih cepat daripada bolak-balik ke sana kemari. Dan tentunya kita juga bisa trim masing-masing potongannya. Nah, untuk setiap klip yang kita pilih di timeline, masing-masingnya punya properti yang bisa kita set di sini. Nah, di sini ada banyak menu. Nah, kita akan lihat dulu yang basic. Di sini kita bisa atur scale-nya, terus juga kita bisa atur posisinya. Selain itu juga kita bisa rotate, atau kita bisa langsung ketik. Nah, kalau mau reset, tinggal klik aja tombol yang ini. Nah, terus di sini ada opsi blend. Opsi ini berguna kalau kita bikin tumpukan video, misalnya kayak gini. Nah, kalau dengan mode normal, maka yang terlihat adalah track yang paling atas. Tapi kita bisa rubah blendnya, misalkan ke screen. Nah, maka track yang di atas dan di bawahnya akan overlap seperti ini. Kita juga bisa coba mode lain, misalnya overlay atau color burn. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Terus di sini juga ada opacity-nya. Jadi di sini kita bisa atur lagi transparansinya. Dan kita juga bisa set ke normal. Terus kita bisa atur-atur lagi juga opacity-nya. Nah, dan saya akan reset aja.
Terus kalau kita scroll ke bawah, di sini juga banyak opsi-opsi lainnya. Dan opsi-opsi ini akan saya bahas nanti. Kalau mau dilihat kita bisa klik ini, dan di sini juga ditulis shortcutnya ya. Terus di sini ada opsi untuk mirror. Kalau mau rotate bisa klik di sini juga. Dan ini ada opsi crop. Nah, jadi kalau perlu cropping videonya, kita bisa drag di sini, atau kita bisa pilih opsi yang udah ada di sini. Tapi kalau mau cropping sesuka kita harus pilih opsi yang free, terus kita bisa geser-geser kayak tadi. Di sini juga ada opsi rotation. Nah, nanti kalian juga bisa coba otak-atik sendiri. Saya akan redo aja, dan saya akan close aja. Nah, terus juga di sini ada opsi freeze. Jadi kalau posisi playhead kita di sini, terus kita tekan freeze, maka di sini akan ditambahkan frame freeze. Kalau saya play, jadi kalau pakai freeze, frame-nya diam dulu secara sesaat. Dan kita juga bisa atur lagi durasinya, tinggal di drag aja sama kayak tadi. Nah, di CapCut ini kita bisa ngatur speed videonya dengan mudah. Nah, ini speed normalnya kan segini. Kalau kita mau percepat atau perlambat, kita bisa masuk ke menu speed. Nah, dari sini kita bisa atur kecepatannya. Dan kita juga bisa perlambat speednya. Terus di sini juga ada opsi smooth slow-mo. Coba saya nyalain ya. Oke, saya akan pilih opsi frame blending. Terus di sini lagi proses, kita tunggu dulu. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ya, jadi gerakannya itu nggak patah-patah ya. Nah, sekarang saya akan coba opsi yang satunya lagi, yaitu optical flow. Kalau pakai optical flow ini processingnya jadi lebih lama, tapi hasilnya lebih mulus lagi. Oke, udah beres. Kita coba lihat hasilnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Nah, terus kalau kita mau reverse videonya, misalnya kita pengen jalannya jadi mundur, kita bisa klik tombol reverse di sini. Nah, kita harus tunggu dulu prosesnya, dan hasilnya terlihat seperti ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Nah, selain fitur speed dengan mode normal, di sini juga ada mode curve. Jadi kalau pakai curve, speednya itu bisa berubah secara dinamis. Saya akan coba opsi yang ini. Nah, coba kita play dulu. Nah, jadi speednya itu bisa berubah dari lambat menjadi kencang dan menjadi normal. Dan kita juga bisa atur-atur sesuka kita. Nih, kalau mau cepat kita bisa ke atasin, kalau mau lambat kita bisa ke bawahin. Nah, untuk animation ini akan dimainkan saat klipnya masuk. Nah, jadi kalau kita play, saat pertama klipnya masuk itu akan ada shake-nya dulu. Kita juga bisa pilih yang lain, misalnya ini. Coba saya akan play. Nah, terus untuk animasi yang out, ini adalah animasi saat klipnya akan berakhir. Oke, coba saya pilih yang ini. Saya akan coba play ya. Kalau saya perbesar timeline-nya, dan di sini kita bisa lihat kalau klip-klip yang di sini itu sudah ditambahkan animasi. Nah, selain animasi juga di sini ada stickers, dan kita bisa tambahin stiker ke videonya. Kita tinggal klik tombol plus di sini. Nah, dan di sini kita bisa atur ukurannya, dan kita juga bisa posisikan tempatnya. Terus di timeline juga kita bisa atur durasinya. Coba saya play. Nah, kalau kita mau hapus, kita tinggal klik aja tombol delete. Terus di sini juga ada efek. Nah, dan di sini juga banyak banget pilihannya. Saya akan coba tambahin efek kromatik. Saya pilih dulu klipnya, terus klik tombol plus di sini. Nah, di sini kita bisa atur efek kromatiknya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada chromatic aberration. Nah, untuk hapus tinggal klik tombol delete aja. Untuk transition juga pilihannya banyak banget ya. Nah, coba saya akan tes yang ini. Coba saya play. Oke, nah kita juga bisa atur durasi transisinya, dan saya akan coba play lagi. Nah, terus di sini juga ada menu filters. Jadi kalau mau pakai filter warna juga udah gampang banget. Kita bisa pilih aja salah satu. Nah, dan filternya juga kita bisa kontrol durasinya karena punya track sendiri. Nah, terus di sini juga ada opsi untuk color filternya. Kita bisa kurangi strength-nya. Jadi ini udah enak banget ya.
Dan kalau perlu nambahin teks, tinggal klik aja di sini. Di sini ada default text. Nah, dan sama seperti filter atau efek, teks ini akan punya teks sendiri. Kita bisa atur durasinya, dan kita juga bisa atur-atur posisinya. Nah, untuk rubah teksnya tinggal double klik aja, terus kita bisa langsung ketik. Untuk rubah fontnya kita bisa pilih di sini, dan di sini juga kita bisa atur ukuran fontnya. Terus ada stylenya juga, dan di sini kita bisa pilih warnanya. Oke, selanjutnya saya akan bahas fitur cutout yang ada di CapCut. Kalau saya masuk ke menu cutout di sini, nah di sini ada dua pilihan, yaitu chroma key dan auto cutout. Nah, dan saya akan coba dulu chroma key yang fungsinya bisa ngilangin layar hijau atau layar biru. Nah, misalkan kita mau masukin tombol subscribe, saya akan tambahkan dulu klip tombol subscribe-nya, dan saya akan drag posisinya ke atasnya. Nah, di sini saya akan hilangkan layar hijaunya. Caranya tinggal cek aja opsi chroma key di sini, dan saya akan klik color picker-nya, terus saya klik di warna hijaunya. Nah, selanjutnya saya bisa perbesar strength-nya untuk menghilangkan layar hijaunya. Terus di sini juga kita bisa automatic shadow-nya, dan untuk posisi dan ukurannya juga saya akan rubah. Saya masuk lagi ke basic. Di sini saya akan perkecil, dan saya akan geser posisinya. Kita juga bisa drag langsung di sini. Oke, coba sekarang saya play. Tentunya fitur chroma key ini nggak cuma untuk tombol subscribe, tapi kita juga bisa gunakan untuk menghilangkan layar hijau di footage lainnya. Nah, kalau untuk fitur auto cutout, kita bisa gunakan untuk menghapus background pada video secara otomatis. Nah, caranya kita tinggal cek aja opsi auto cutout di sini. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya, dan kita tunggu dulu sampai beres. Nah, sekarang backgroundnya udah di remove. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan background yang baru. Saya akan pindahin dulu ke track yang ada di atasnya, terus saya akan tambahkan video ini aja sebagai background. Nah, jadi ngeganti background di CapCut itu udah gampang banget ya. Nah, di CapCut ini juga udah ada fitur keyframe animation-nya. Jadi keyframe animation itu adalah fitur untuk menganimasikan settingan video. Jadi semua settingan-settingan ini bisa kita animasikan. Contohnya kalau kita mau bikin animasi zoom in, kita bisa animasikan settingan scale yang ada di sini. Saya akan drag dulu playhead-nya. Nah, terus di sini kita bisa tambahkan keyframe. Kita klik aja, dan saya akan biarkan settingan scale-nya ke 100%. Terus saya drag lagi playhead-nya ke kira-kira di sini, dan saya akan trim aja ujungnya. Nah, di sini kita klik lagi add keyframe, dan saya akan perbesar scale-nya. Sekarang kalau saya play, nah, salah satu fitur yang keren di CapCut ini adalah fitur facial beauty. Ini kalau kita nyalain, kita bisa bikin kulitnya lebih mulus, terus kita bisa atur-atur ukuran wajahnya, dan di sini juga termasuk matanya, dan juga warna kulitnya. Kalau misalkan kalian udah beres edit videonya, untuk ekspor tinggal klik tombol yang ada di atas. Dan di sini kita bisa pilih resolusinya. Nah, untuk bitrate-nya pilih aja recommended. Dan untuk settingan lainnya juga kita bisa biarkan. Kecuali untuk frame rate-nya, kalian bisa sesuaikan dengan video yang kalian edit. Nah, dan salah satu kekurangan CapCut versi PC ini adalah menempelkan watermark. Cuma karena saya tadi udah login dulu, maka saya dikasih opsi untuk menghilangkan watermark-nya. Kalau saya matikan ini, maka di sini akan ada watermark CapCut. Tapi kalau saya nyalain, maka watermark-nya akan dihilangkan. Nah, untuk ekspor, kita tinggal klik aja tombol ekspor di sini. Terus tunggu prosesnya sampai beres. Oke, untuk akses CapCut versi komputer, kalian bisa masuk ke CapCut.com. Di sini kita bisa akses yang versi webnya, atau bisa download yang versi desktop. Saat ini bisa diakses secara gratis, tapi saya nggak tahu apakah akan selamanya gratis, atau nantinya bakal berbayar. Dan buat kalian yang lebih memilih CapCut versi handphone, kalian bisa klik video ini untuk lanjut nonton tutorialnya.